Hai Gemini, selamat datang di channel saya. Meskipun reading ini energinya tidak terbatas waktu atau timeless, tapi karena video ini direkam pada saat musimnya kamu, saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk kalian. Semoga di usia yang baru ini kalian bisa menjadi lebih dewasa, lebih bijak, dan bisa tercapai apa yang diinginkan. Oke? So, kita mulai aja. 3 kartu pertama di atas ini adalah energi kamu, situasi kamu. Kamu mendapatkan the Fool, the Devil, dan Ace of Cups. Di sini yang saya rasakan nih, di usia baru ini kamu memiliki kesempatan besar untuk memulai sesuatu yang baru. Apapun bentuknya, bisa dalam hal hubungan, bisa dalam hal pekerjaan, atau dalam hal jadi single misalnya, yang tadinya berpasangan jadi single. Pokoknya yang tadinya kamu terikat sesuatu, terikat kontrak, terikat janji, apapun itu bentuknya, terlepas, udah kamu nggak terikat lagi gitu loh, udah lepas ikatannya. Dan di usia yang baru ini kayak kamu tuh dapat suntikan darah segar untuk melompat ke sesuatu yang baru, sesuatu yang mungkin kamu nggak tahu apa yang menunggu kamu di depan sana, tapi kamu optimis gitu. Ada energi optimis yang saya rasakan di sini dari diri kamu. Dan ini bagus banget karena sebelumnya dengan 3 kartu di bawah ini ada Jupiter Abundance, Five of Swords, dan The Hangman. Yang saya rasakan tuh kayak kamu terperangkap dengan mungkin permainan orang lain, permainan pikiran dari orang lain, atau mungkin permainan dalam pikiran kamu sendiri. Jadi kamu terperangkap dengan pikiran kamu sendiri, atau hal-hal yang orang-orang di sekitar kamu tuh katakan kepada kamu. Jadi kayak membuat kamu tuh jadi ragu gitu loh, membuat kamu jadi sebenarnya bisa nggak sih gue nih gitu loh. Jadi kayak tiap kali kamu mau melakukan sesuatu pasti dikritik atau disalah-salahin kalau misalnya memang terjadi kesalahan. Padahal kalau kita melakukan sesuatu yang baru kan wajar dong kalau kita salah gitu loh. Dan yang saya rasakan ada banyak pengorbanan yang kamu lakukan demi untuk membuat happy orang di sekitar kamu, atau membuat keadaan supaya tidak ribut, supaya keadaan damai-damai aja gitu loh. Padahal sebenarnya itu menyiksa kamu, karena di sini kalau kita lihat dengan adanya The Devil dan Five of Swords, ini kan energi yang sulit gitu kan. The Devil tuh mengikat, Five of Swords adalah konflik bisa konflik dalam hal komunikasi, atau mungkin permainan gitu loh, permainan dalam akal pikiran. Jadi bikin kita jadi ragu, bikin kita jadi nggak percaya diri, padahal kita udah siap mau melangkah. Jadi apapun bentuknya, misalnya dalam hal percintaan, kamu naksir seseorang, kamu tuh kayaknya udah terbuka, atau kamu kayaknya udah memberikan apapun lah, seterbuka-terbukanya gitu loh, untuk supaya orang tersebut memahami perasaan kamu, apa yang kamu inginkan dari dia, apa yang kamu butuhkan. Tapi orang itu tuh kayak menahan-nahan, membuat kamu jadi nggak yakin, ini orang sebenarnya mau nggak sih sama gue, ini orang sebenarnya bisa nggak sih ini hubungan kita lanjut, atau apapun lah, bikin kamu jadi mandek gitu loh, progres kamu tuh mandek. Dan akhirnya mungkin selama ini kamu mengorbankan diri kamu dengan adanya The Hangman ini. Kamu udah deh, pokoknya selama gue masih bisa ngobrol sama dia, selama gue masih bisa jalan sama dia mau melakukan mind games apapun, gue ikutin deh, soalnya gue emang ini banget lah, emang kepincut banget lah. Itu yang saya rasakan tuh seperti itu. Jadi rasa kepincut kamu itulah yang akhirnya merangkap diri kamu terperangkap dengan hal tersebut. Dan dengan masuknya energi Jupiter, kayak kamu tuh dibuka mata kamu, pikiran kamu tuh dibikin terang benderang, di expand, diperluas, diperlebar gitu. Karena Jupiter kan adalah energi ekspansif kan, planet ini. Dan kata kuncinya aja abundance, berkelimpahan.
Jadi di sini yang saya rasakan adalah pada saat kamu mengorbankan diri, menaruh kepala kamu di bawah, kaki kamu di atas, justru kamu jadi terbuka pikirannya, justru kamu jadi, loh, ternyata bukan gue yang gila, bukan gue yang ragu, bukan gue yang kayaknya kegeeran atau apa, tapi memang ini orang cuma ada di dekat gue tuh untuk entah memanfaatkan kamu atau mungkin hanya untuk fun-fun aja, padahal kamunya pengen komitmen yang lebih kuat. Jadi dengan pada saat kamu berada di energi mengorbankan diri, justru terbuka pikiran kamu, karena The Hangman kan adalah seseorang yang mencari pencerahan kan, dan dengan keluarnya energi Jupiter di sini yang saya rasakan kamu dapet pencerahan tersebut, bahwa oh selama ini ternyata gue memerangkap diri gue sendiri karena saking kepengennya gue berada di sekitar orang tersebut, situasi tersebut, di kantor tersebut, apapun bentuknya, sampai-sampai gue harus mengorbankan diri gue sebegini rupa gitu loh. Jadi makanya situasi yang sekarang yang saya rasakan, kamu sudah berhasil melepaskan diri dari perangkap the devil, which is diri pikiran kamu sendiri. Kamu sudah berhasil melepaskan diri, memerdekakan diri kamu, dan sekarang kamu siap untuk lanjut menuju sesuatu yang baru, terjun ke jurang yang akan membawamu ke perjalanan yang baru. Dan di sini dengan adanya Ace of Cups, bisa jadi kamu ketemu orang baru, bisa jadi kamu dipertemukanlah dengan seseorang yang mungkin jauh lebih cocok dengan kamu, yang mungkin memiliki visi dan misi yang sama dengan kamu. Tapi tentunya Ace of Cups juga kan adalah energi self love ya, mencintai diri kita sendiri. Jadi dengan Gemini berhasil melepaskan diri dari perangkap the devil, berhasil memerdekakan diri dari hal-hal yang tidak sehat ini, itu juga udah merupakan salah satu bentuk self love, mencintai diri kita sendiri. Dan kalau kamu terus kembangkan, kamu terus perkuat kecintaan kamu terhadap diri sendiri untuk tidak lagi bersedia berada dalam posisi disia-siakan, pada akhirnya vibration kamu akan naik, akan meningkat, dan itu tentunya akan menarik perhatian banyak orang lain lah yang pengen deket sama kamu. Jadi di sini dengan adanya Ace of Cups, saya rasa sangat cerah sekali nih masa depan kamu nih. Dan kalau misalnya saat kamu menonton video ini, kamu masih dalam posisi Five of Swords dan The Hangman, masih dalam posisi terperangkap oleh the devil, buka pikiran kamu, buka mata kamu dengan adanya energi Jupiter ini, agar supaya kamu bisa melihat dengan apa adanya bahwa oh ternyata dia begini karena begitu, gue begini karena gue begitu. Jadi benar-benar menapak ke realita bahwa selama ini mungkin kamu hanya terbuai dengan mimpi-mimpi kamu sendiri, dengan keinginan-keinginan kamu sendiri, dengan hasrat kamu sendiri. Karena jangan lupa, the devil adalah energi desire kan, keinginan kita, hasrat kita, gairah kita. Jadi jangan sampai kamu masih tertutup dengan hal-hal tersebut tapi tidak melihat keadaan apa adanya. Jadi kalau memang orang di sekitar kita menyia-nyiakan kita, ya udah, jangan kasih alasan, jangan kasih excuses gitu loh. Jangan kasih mereka excuses bahwa dia nggak nelpon gue emang karena dia capek kali pulang malam, atau dia tadi marah-marah sama gue karena emang mungkin dia lagi stres karena abis dimarahin sama bosnya. Itu kan namanya merasionalisasi kan. Jadi di sini kayaknya Gemini tuh dipanggil untuk melihat keadaan apa adanya, agar supaya kamu bisa merdeka, agar supaya kamu bisa melepaskan diri dari beban-beban yang sebenarnya bukan beban kamu gitu loh, atau mungkin beban-beban yang kamu buat-buat sendiri secara tidak langsung, secara nggak sengaja. Oke? So, sekarang kita masuk ke oracle kamu. Advice atau saran untuk kamu adalah achievement dan guilt. Achievement di sini, ini achievement tuh kayak apa yang kita inginkan lah, kita bisa raih, kita bisa
dapatkan gitu loh. Kata kuncinya keep focus on your dream. Fokuslah dengan mimpi kamu yang mimpi-mimpi kamu. Jadi kalau misalnya di sini mimpi kamu tuh pengen bisa, misalnya contohnya mimpi kamu tuh kamu bisa punya relationship atau hubungan yang sehat, yang tidak toxic. Ya artinya kamu harus fokus ke situ. Kalau kamu terus berada di hubungan ini dengan orang yang sama yang ternyata toxic, membuat kamu juga jadi toxic, atau mungkin kalian sama-sama toxic, ya check out. Makanya ada the Fool dan Ace of Cups kan. Jadi di sini meskipun kamu meninggalkan orang ini atau situasi ini atau tempat ini, tapi jangan sampai mimpi kamu yang sebenarnya tuh, mimpi kamu yang sebelumnya tuh kamu lepas gitu aja gitu loh. Karena itu mimpi kamu kok, kamu itu keinginan kamu gitu loh. Jadi tetap pegang mimpi kamu, tapi mungkin ganti orangnya, ganti tempatnya. Misalnya ini pekerjaan, ganti kantor, atau mungkin ganti bisnis. Apapun itu bentuknya, mimpi kamu harus tetap kamu pegang. Jadi achievement, raih mimpi kamu tetap meskipun ada variabel-variabel yang harus dirubah. Oke? Kemudian yang kedua, guilt. Guilt itu adalah perasaan bersalah. Di sini yang saya rasakan dengan keluarnya kartu ini adalah jangan merasa bersalah. Gemini, kalau memang kamu yakin 100% bahwa dunia di sekitar kamu yang membuat kamu harus selalu mengorbankan diri, yang selalu membuat kamu ragu, selalu membuat kamu jadi bertanya 2 kali mengenai diri kamu sendiri, dan bahkan membuat kamu merasa terperangkap, jangan merasa bersalah kalau kamu harus meninggalkan mereka. Kamu harus meninggalkan tempat itu, karena memang ya manusia terus progres kan, terus berkembang, terus bertumbuh. Kalau misalnya kita merasa bersalah hingga akhirnya kita tidak bisa meninggalkan orang tersebut, tempat tersebut, dan lain-lain, artinya kita sendiri menempatkan diri kita untuk tidak berprogres, untuk tidak berkembang. Makanya di sini ada kartu guilt, kartu rasa bersalah. Hati-hati, jangan sampai Gemini tidak melakukan energi the Fool, tidak mengadopsi energi the Fool hanya karena kamu merasa bersalah kalau meninggalkan orang ini. Mungkin kamu merasa bersalah karena gue udah terlalu lama sama orang ini, udah terlalu banyak mimpi yang gue bangun bersama dia. Kalau gue tinggalkan sekarang, gue merasa bersalah, nanti gue dianggap tidak tidak memegang janji, apapun itu bentuknya. Kalau memang sudah tidak sehat, sudah tidak cocok, sudah tidak ada rekonsiliasi lagi di antara kamu dengan dia, check out, merdekakan diri kamu sendiri. Oke? So, good luck Gemini, dan kita akan masuk ke situasi yang kedua, tapi yang ini kita tutup dulu. Dan jangan lupa ikuti sayembara inspirasi, kamu bisa lihat di kolom komunitas channel ini, oke? See you! Oke Gemini, ini adalah situasi yang kedua sebagai bentuk hadiah ulang tahun dari saya untuk kamu di musim ulang tahunnya kamu, oke? Saya nggak tahu energi ini berhubungan dengan energi sebelumnya atau enggak, tapi kita langsung mulai aja ya. Seperti biasa, situasi kamu saat ini adalah Five of Wands, Temperance, dan King of Cups. Di sini yang saya rasakan, oke. Yang saya rasakan di sini memang ada hubungannya dengan energi yang sebelumnya. Jadi ini kayak pendalaman lah. Kenapa kamu bisa sampai di energi the Fool? Di sesi pertama tadi kan ada energi the Fool. Kamu akhirnya melepaskan diri, memerdekakan diri. Di sini yang saya rasakan dengan adanya Five of Wands adalah memang situasi yang sebelumnya, yang tadi di sini adalah Five of Swords, itu memang terus-menerus terjadi konflik antara kamu dengan orang di sekitar kamu, atau mungkin dengan pasangan kamu secara khusus, atau mungkin dengan orang di kantor, partner kerja kamu, bos kamu, atau bahkan mungkin dengan orang tua. Siapapun itu bentuknya, orang di sekitar kamu dan kamu tuh sering sekali berkonflik, sehingga membuat kamu jadi harus menempatkan diri di posisi the hangman kan, yang tadi di sesi pertama kan ada the hangman. Dan di sini ini pendalamannya adalah kamu memang sangat-sangat berusaha sekali dengan adanya the Temperance. Kamu benar-benar bersabar, kamu benar-benar berusaha untuk menjadi yang the bigger person, menjadi seseorang yang lebih baik, yang lebih
pokoknya yang lebih legowo lah dengan adanya King of Cups ini saya rasa adalah energi kamu. Jadi kayak, udahlah, cuma konflik kecil-kecilan, udahlah gue bersabar aja, udahlah gue coba untuk membuat suasana jadi enak aja. Karena energi temperance kan energi chemical kan, membuat api luruh di dalam air dan membuat air yang tadinya dingin, icy cold, jadi panas membara dengan membakar api gitu loh. Jadi di sini dengan adanya energi temperance, Gemini tuh berusaha sekali untuk supaya suasana konflik atau suasana tidak enak di antara kamu dengan orang lain itu tidak jadi berlimpah ruah, tidak jadi nggak bisa dikendalikan gitu loh. Jadi dengan temperance tuh kamu benar-benar mengendalikan suasana sekali. Dan dengan keluarnya King of Cups, yang saya rasakan adalah ini energi kamu tuh justru dengan kamu melakukan temperance, kamu jadi semakin dewasa secara emosi, secara perasaan tuh kamu jadi semakin matang gitu loh. Sehingga bener-bener kalau cuma hal kecil kamu nggak sibuk lah, kamu nggak pusing lah, bodo amat lah. Tapi yang pasti, yang penting tujuan gue harus tercapai, tujuan gue harus kena sasaran. Makanya tadi saya bilang kan, jangan sampai mimpi kamu tuh kamu lupakan, karena itu adalah tujuan kamu. Dan dengan kamu ditempa oleh orang tersebut, situasi tersebut, atau tempat tersebut dengan konflik, ini adalah bagaimana caranya kamu menghadapi konflik tersebut supaya kamu bisa menjadi lebih dewasa, lebih matang. Oke? So, dengan adanya North Node di sini, dengan Ace of Pentacles dan The Chariot, memang yang saya rasakan tuh memang kamu udah makin jadi kayak kamu menerima sekali bahwa apa yang gue alami saat ini adalah ujian gue, ini adalah cobaan gue untuk gue supaya bisa mendapatkan tingkat yang lebih tinggi secara pencerahan gitu loh. Enlightenment, supaya gue lebih enlightened, supaya gue lebih dicerahkan, tercerahkan, gue memang harus mengalami hal-hal ini. Dan yang diuji adalah bagaimana caranya gue bisa menghadapi konflik tanpa membuat konflik jadi berantakan, jadi menghancurkan segalanya gitu loh. Jadi dengan adanya North Node di sini, ini memang kamu sangat-sangat menyadari ini adalah tujuan hidup gue saat ini. Gue harus bisa menghadapi konflik dengan dewasa, dengan kematangan, dengan emosi yang stabil. Karena King of Cups kan adalah energi seseorang yang emosinya stabil. Mau ada apa juga dia bisa berpikir dengan jernih gitu loh. Karena emosinya tidak emosi perasaannya dia tuh tidak menghancurkan segalanya, tidak memakan segalanya. Jadi dia tetap punya logika, dia tetap bisa berpikir dengan jelas, dengan jernih. Dan disinilah memang yang saya rasakan kamu memiliki pengetahuan itu bahwa, atau kamu menerima kenyataan itu bahwa pelajaran gue dalam hidup saat ini adalah untuk bagaimana caranya gue bisa menghadapi konflik dengan baik, dengan dewasa, oke? Dan dengan Ace of Pentacles dan The Chariot di sini, yang saya rasakan ini adalah kelanjutannya. Jadi tadi kan di sesi yang pertama, di situasi yang pertama, kamu mendapatkan Ace of Cups. Ingat kan ada Ace of Cups di sini, dan di sini kamu mendapatkan Ace of Pentacles. Jadi memang akhirnya termaterialisasi gitu, akhirnya terwujud bahwa oke, kalau memang gue nggak bisa sama dia lagi, tempat ini, situasi ini, orang ini, ya udah nggak apa-apa, gue cabut. Dengan The Chariot nih, kamu percaya dengan diri kamu bahwa ya udah gue cabut, gue nggak apa-apa harus meninggalkan hal-hal tersebut di masa lalu, karena gue tetap akan mengejar mimpi gue. Atau kalau misalnya situasi yang kedua ini adalah kamu tetap bertahan di hubungan tersebut, di kantor tersebut, di situasi tersebut, yang saya rasakan adalah akhirnya kamu dengan pasangan kamu atau dengan orang tersebut, dengan dunia sekitar kamu tuh memiliki semacam
semacam pemahaman baru bagaimana caranya kalian bisa melanjutkan hubungan kalian dengan lebih sehat. Karena energi The Chariot adalah energi yang sehat kan. Panglima perang ini dia membawa kereta kuda dengan kuda yang berbeda. Jadi kamu kuda yang satu, pasangan kamu kuda yang kedua. Kalian berdua kan adalah dua orang yang berbeda, memiliki nilai-nilai yang berbeda yang dibawa dari keluarga masing-masing gitu loh. Dan bagaimana caranya kalian bisa bersama-sama meneruskan hubungan ini atau situasi ini dengan sukses karena ada mimpi yang sama yang ingin kalian wujudkan gitu loh. Jadi di sini di situasi yang kedua ini, kalau misalnya kamu yang situasi satu kamu belum siap untuk menerjunkan diri ke sesuatu yang baru dengan the full, it's okay. Karena di situasi yang kedua, selama kamu bisa mewujudkan hubungan yang lebih sehat antara kamu dengan dunia di sekitar kamu tetap akan dapat suksesnya gitu loh. Oke? So, sekarang kita masuk ke oracle kamu. Saran untuk kamu adalah Ganesha. Clearing away obstacles, protection and guidance. Di sini yang saya rasakan adalah itu tadi. Karena kamu sadar role kamu atau peran kamu dalam hubungan ini adalah untuk menjadi lebih dewasa, untuk bisa menghadapi konflik. Konflik itu kan obstacles kan, kendala, halangan, tantangan gitu loh. Jadi karena kesadaran kamu itu bahwa ini adalah pelajaran yang memang harus kamu pelajari. Di sini dengan keluarga Ganesha, kamu akan sukses, maksudnya memang dengan kamu berhasil menghadapi semua tantangan dalam hidup bersama dunia sekitar kamu, bersama orang tersebut, bersama situasi tersebut, pada akhirnya kamu juga akan meraih kedewasaan tingkat tinggi gitu loh. Terutama secara emosi, secara perasaan. Karena biar gimana, mau kamu air sign, fire sign, earth sign, tetap aja kita semua masing-masing memiliki emosi kan, perasaan kan. Jadi kalau misalnya secara perasaan kita masih kayak anak-anak, masih emotional immaturity, masih nggak dewasa, otomatis akan sulit untuk bisa menghadapi konflik atau menghadapi kendala di masa depan. Tapi di sini dengan keluarnya Ganesha, teruskan energi temperance ini, teruskan, jalankan terus, bersabar, tapi juga berusaha untuk bisa membuat hubungan kalian jadi lebih sehat, karena ada kesuksesan selanjutnya. Dan which is kamu mendapatkan kartu sukses juga di sini. I know that there is no greater goal than to love. Gak ada goal yang terbaik, yang lebih baik lagi daripada mencintai seseorang, tapi juga mencintai diri kita sendiri. Jadi selama kamu mencintai orang lain, tapi juga mencintai diri kamu sendiri, hubungan kalian pasti akan sehat kok. Jadi jangan sampai karena kamu saking cintanya sama itu orang, kamu akhirnya terjatuh di energi the hangman yang tadi saya bilang. Di situasi satu, kamu mengorbankan diri terlalu banyak. Kalau kamu mencintai diri kamu sendiri, kamu gak akan menempatkan diri kamu sebagai korban. Kamu gak akan menempatkan diri kamu ke dalam victim mentality. Jadi gue bukan victim, gue victor, gue pemenang. Jadi di sini dengan sukses di sini, cintai diri kamu, tapi juga cintai orang lain, tapi juga cintai diri kamu, dan seimbangkan dengan adanya temperance. Jadi kalau memang orang tersebut sudah kelewat batas, pilihannya cuma you put your foot down, kamu benar-benar gak bisa lagi. Kalau lo begitu sekali lagi, gue cabut, atau kamu benar-benar cabut. Jadi dengan begitu hubungan kalian akan lebih sehat, atau memang kamu benar-benar terpanggil untuk udah gue cabut aja dah, gue check out. Okay? So, Gemini, good luck dan selamat ulang tahun sekali lagi, dan jangan lupa ikuti sayembara inspirasi saya di kolom komunitas channel ini. Okay? See you, bye.